Halo, selamat datang di Bahasin Buku. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ini. Aku nggak tahu siapa namamu, tapi aku tahu satu hal. Kamu yang sedang mendengarkan ini mungkin sedang merasa tidak benar-benar baik saja hari ini. Mungkin kamu sedang menggenggam luka, atau mungkin kamu baru saja menutup sebuah pintu yang selama ini kamu pertahankan dengan susah payah. Ketahuilah, keberadaanmu di sini, mendengarkan pembahasan tentang bab pertama ini, bukanlah sebuah kebetulan. This could be your sign. Bab pertama ini dibuka dengan sebuah kalimat yang barangkali adalah kalimat paling jujur, sekaligus paling menyakitkan yang pernah kita ucapkan atau kita dengar. Akhirnya, kita berpisah. Penulis mengajak kita membayangkan sebuah hubungan, entah itu cinta yang indah atau persahabatan yang manis, seperti dua orang yang merakit perahu layar bersama. Awalnya semuanya terasa sempurna. Lautan tenang, angin sepoi, dan langit kemarahan di kala senja. Kita berjanji untuk tidak saling meninggalkan, meski ombak menerjang. Tapi hidup tidak selalu tentang senja yang indah. Ada malam-malam di mana ombak mulai bergulung-gulung. Ada saat di mana prinsip mulai bertabrakan, visi menjadi berbeda, dan hati nurani merasa dikhianati. Di titik itu, melepaskan bukan jalan yang mudah, apalagi di tengah lautan yang gelap. Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa bertahan adalah satu-satunya cara untuk membuktikan kesetiaan. Tapi penulis mengingatkan kita pada satu kenyataan pahit. Terus-menerus berada dalam hubungan yang toksik, itu sama saja dengan membunuh dirimu secara perlahan. Lalu, tibalah momen itu. Momen di mana kamu akhirnya cukup berani untuk menelponnya, tanpa air mata, tanpa gemetar di bibir, dan berkata, "Kita udahan aja." Anehnya, setelah kata-kata itu terucap, seringkali ada bagian kecil dari hati kita yang berharap dia akan meneriakkan nama kita, menarik tangan kita, dan memohon agar kita tetap tinggal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia diam, dia setuju. Dan tiba-tiba, kamu merasa seperti baru saja melompat dari perahu layar itu ke tengah samudra yang dingin. Disinilah letak gagasan utama yang ingin ditekankan penulis. Beberapa hal dalam hidup memang butuh diperjuangkan sendiri. Penulis menggunakan analogi yang sangat dalam. Seperti bayi yang sedang belajar melangkah, ibunya mungkin ada di sampingnya, memanggil namanya, tapi sang ibu tak akan pernah bisa mengukuhkan langkah sang bayi. Itu adalah perjuangan sang bayi sendiri. Atau seperti seorang ibu yang sedang melahirkan. Dokter dan suami mungkin memberikan dukungan emosional, tapi rasa sakit dan proses melahirkan itu adalah perjuangan sang ibu seorang diri. Sama halnya dengan kamu saat ini. Kamu yang sedang berjalan sendirian, mencoba mencintai dirimu lagi. Ini adalah perjuanganmu. Dan tak apa-apa jika saat ini rasanya berat. Di zaman sekarang, berpisah seringkali terasa lebih menyakitkan karena kita terbiasa dengan keterhubungan yang semu. Kita merasa butuh seseorang di samping kita agar merasa berharga. Tapi bab ini mengajarkan kita bahwa berpisah bukan berarti akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal dari sebuah kisah cinta yang baru. Kisah cinta tentang siapa? Tentang aku dan diriku sendiri. Mungkin saat ini kamu merasa perahu itu sudah jauh meninggalkanmu, dan kamu harus berenang sendirian menuju pulau yang belum terlihat. Tapi percayalah, seiring waktu, badai akan mereda, matahari akan terbit, dan burung-burung akan terbang di atasmu seolah memanggil namamu untuk segera pulang ke rumah yang sebenarnya, dirimu sendiri. Setelah kita paham bahwa perpisahan adalah langkah awal untuk belajar mandiri, muncul pertanyaan lain yang sering menghantui. Bagaimana jika kita ditinggalkan begitu saja saat kita sedang sayang-sayangnya? Bagaimana jika kita merasa seperti kacang yang dilupakan kulitnya? Tenanglah, kita akan membedah perasaan itu di pembahasan berikutnya. Untuk sekarang, bernafaslah. Kamu sudah melakukan langkah yang hebat dengan berani melepaskan. Sampai ketemu di langkah selanjutnya.
Setelah di bab sebelumnya kita bicara tentang keberanian untuk berkata, kita udahan aja, sekarang kita masuk ke sebuah perasaan yang mungkin jauh lebih menyesakan. Perasaan ketika bukan kita yang memilih pergi, melainkan kita yang ditinggalkan saat sedang sayang-sayangnya. Pernah tidak kamu merasa seperti peribahasa lama yang sering kita dengar sejak SD? Kacang yang lupa pada kulitnya. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi kalau kamu yang merasakannya sendiri, rasanya seperti ada yang robek di dalam dada. Penulis mengajak kita membayangkan sebuah perjalanan panjang. Bayangkan, kita pernah merakit sebuah perahu layar bersama seseorang. Kita tidak mulai dengan kemewahan. Kita membangunnya dari bawah, dari tumpukan kayu-kayu bekas yang kita kumpulkan pelan-pelan sampai jadi sebuah perahu sederhana. Di atas perahu kayu itu, kita berjanji. Kita berjanji tidak akan meninggalkan, mau ombaknya setinggi apapun, mau badainya segarang apapun. Kita mendayung bersama, kelelahan bersama, bahkan mungkin kita sering berargumen karena salah satu dari kita dianggap terlalu lambat mendayung. Lalu, di tengah krisis itu, di tengah kepayahan yang luar biasa, sebuah kapal besar datang. Sebuah kapal yang jauh lebih kokoh, lebih mewah dan lebih menjanjikan daripada perahu kayu bekas yang kita rakit dengan darah dan keringat. Tapi nahkoda kapal besar itu bilang, aku cuma bisa menolong satu orang. Dan di detik itulah kenyataan memukul kita dengan sangat keras. Orang yang kita percaya, orang yang berjanji akan menua bersama di perahu kayu itu, tiba-tiba melompat ke kapal besar tersebut. Dia meninggalkan kita sendirian di perahu yang hampir karam tanpa menoleh sedikit pun. Kalimat yang tersisa di benak kita hanyalah, "You left me so easily." Kamu meninggalkanku dengan begitu mudahnya. Di bab kedua ini, Alfi Syahrin memberikan satu penekanan pesan yang sangat penting bagi kita yang sedang hancur karena pengkhianatan. Kamu bisa menyelamatkan hatimu tanpa harus jadi egois kok. Maknanya apa? Seringkali saat kita dikhianati, kita merasa dunia ini tidak adil. Kita merasa ingin membalas, atau setidaknya ingin orang itu merasakan sakit yang sama. Kita bertanya-tanya, kenapa dia bisa sejahat itu setelah semua yang aku berikan? Tapi penulis mengingatkan kita, bahwa fokus kita sekarang bukan lagi tentang kenapa dia pergi, tapi bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri yang masih berada di perahu yang bocor itu. Coba lihat sekeliling kita sekarang. Di dunia yang serba cepat ini, hubungan seringkali dianggap seperti pilihan aplikasi. Kalau ada yang lebih baru, lebih update dan lebih menguntungkan, orang dengan mudah menguninstall hubungan yang lama. Kita hidup di era di mana kesetiaan seringkali kalah oleh kesempatan yang lebih berkilau. Mungkin kamu yang sedang mendengarkan ini adalah orang yang ditinggalkan itu. Kamu yang masih menggenggam buku ini sambil mencari cara agar bisa baik-baik saja lagi seperti dulu. Kamu mungkin merasa bodoh karena masih peduli, sementara dia sudah tertawa di atas kapal pesiar barunya. Tapi dengarlah, menjadi kulit yang ditinggalkan oleh kacang itu memang menyakitkan, tapi itu bukan kesalahanmu. Fokuslah pada bagaimana kamu bertahan di tengah samudra itu. Kamu tidak perlu menjadi jahat untuk sembuh. Kamu hanya perlu mengakui bahwa beberapa orang memang hanya ditakdirkan untuk membantu kita merakit perahu, bukan untuk menemani kita sampai ke dermaga tujuan. Setelah merasakan pahitnya ditinggalkan dengan begitu mudahnya, seringkali muncul bisikan di kepala kita. Kalau orang lain bisa seegois itu padaku, kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Kenapa aku harus selalu menjaga hati orang lain? Mungkin kamu mulai berpikir, besok izinkan aku menjadi egois. Sehari saja. Tapi benarkah menjadi egois adalah jawabannya? Atau ada ketakutan lain yang mengintai di balik keinginan itu? Kita akan membedahnya lebih dalam di bab selanjutnya. Tetaplah di sini. Tarik nafasmu pelan-pelan, kamu tidak sendirian. Pernah nggak sih kamu merasa lelah karena selalu menjadi orang baik? Kamu selalu berusaha menjaga perasaan orang lain, tersenyum meski hatimu sedang berantakan, dan tetap membalas pesan dengan sopan, padahal mereka membalasmu dengan nada ketus, atau sekedar bilang, sorry, lagi bad mood. Rasanya capek ya? Kamu melihat orang-orang di sekitarmu bertindak semaunya, memperlakukanmu seolah kamu manusia tanpa rasa sedih, sementara kamu tetap berjuang keras melindungi hati mereka agar tidak terluka. Di bab ketiga ini, penulis membawa kita pada sebuah pengakuan yang sangat jujur, sebuah keinginan yang mungkin sering terlintas di kepala kita, tapi malu untuk diucapkan. Aku ingin jadi egois. Penulis bercerita tentang keinginan untuk mengambil waktu 1 hari saja, hanya sehari, untuk berhenti peduli.
Besok, izinkan aku menjadi egois, begitu katanya. Besok, aku tidak butuh izin siapapun untuk menjadi tidak peduli. Besok, aku ingin melakukan apa saja yang hanya menguntungkan diriku sendiri, tanpa peduli apakah tindakanku melegakan hatiku atau justru menyakiti perasaanmu. Rasanya pasti melegakan, bukan? Berhenti menjadi beban bagi diri sendiri demi menjaga orang lain yang bahkan tidak tahu cara menghargaimu. Tapi, tepat saat penulis melangkah pulang dengan pikiran-pikiran itu, dia melihat sesuatu di ujung gang. Sebuah palang kuning, tanda ada seseorang yang meninggal dunia. Tiba-tiba sebuah pertanyaan besar menghantam dadanya. Bagaimana bila besok, di hari egois pertamaku, malah jadi hari terakhirku? Gagasan utama yang ingin ditekankan penulis di sini sebenarnya sangat mendalam. Ini bukan tentang melarang kita mencintai diri sendiri, tapi tentang kesadaran akan akhir. Penulis berpikir lama sekali tentang ini. Bukankah akan menjadi sebuah akhir yang buruk jika di hari terakhir kita di dunia, kita justru memilih untuk menjadi sosok yang paling tidak peduli dan paling egois? Di dunia sekarang, banyak orang bangga dengan sikap bodoh amat yang berlebihan. Kita sering melihat orang dengan mudah memutus hubungan, berbicara kasar di media sosial, atau mengabaikan orang yang butuh bantuan dengan alasan fokus pada diri sendiri. Tapi, kita sering lupa bahwa hidup ini sementara. Makna penting yang ingin disampaikan Alfi Syahrin adalah sebuah pengingat. Kita memang lelah menjaga hati orang lain, tapi menjadi egois sebagai bentuk balas dendam mungkin bukan cara yang ingin kita kenang di penghujung nafas kita. Mungkin kamu masih bertanya-tanya, kalau aku tidak boleh egois, lalu kenapa aku harus bertemu dengan orang-orang yang terus-menerus menyakitiku ini? Kenapa takdir mempertemukan kita kalau ujung-ujungnya hanya untuk berpisah dan meninggalkan luka? Pertanyaan itu wajar sekali muncul. Kenapa kita harus berkenalan jika pada akhirnya kembali menjadi orang asing? Kenapa tidak lewat cara lain saja yang lebih lembut dan tidak menyakitkan? Tenanglah, kita akan mencoba mencari jawabannya di bab selanjutnya. Mari kita cari tahu, sebenarnya untuk apa kita bertemu. Bayangkan malam ini sedang hujan deras di luar sana. Kamu sedang sendirian, dan entah kenapa tanganmu mulai meraih ponsel. Kamu mulai membuka pesan-pesan lama. Pesan antara kamu dan dia. Mungkin awalnya kamu merasa geli, lalu tersenyum, bahkan tertawa kecil, melihat betapa manisnya kalian dulu. Tapi kita jujur-jujuran saja, sebagian besar waktu yang kamu habiskan saat membaca pesan itu, kamu sebenarnya sedang menangis. Kamu sangat merindukannya, rindu chatting sampai tengah malam, rindu ucapan manis di pagi hari, rindu kenyamanan saat duduk di sisinya di sebuah kafe yang ramai. Tapi kemudian realita memukulmu. Takdir berkata lain, hubungan yang kalian raut, baik itu cinta atau persahabatan, harus terurai begitu saja, seperti benang-benang dari sweater yang rusak. Di saat itulah, sebuah pertanyaan besar muncul di kepalamu. Mengapa kita harus bertemu jika pada akhirnya harus berpisah? Mengapa harus berkenalan jika ujung-ujungnya kembali menjadi orang asing? Mengapa pelajaran berharga ini harus dibayar dengan luka yang sedalam ini? Tidak bisakah takdir mengajarkan kita dengan cara yang lebih lembut? Di bab keempat ini, Alfi Syahrin mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat ke dalam diri. Kita sering merasa tahu segalanya tentang hidup, padahal sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya berlagak paling tahu. Penulis memberikan sebuah tamparan lembut lewat kalimat ini. Kita berharap, tapi salah menaruh harap. Dan satu lagi, kita mencintai, tapi salah prioritas dalam mencintai. Coba bayangkan anak-anak kecil yang sedang bermain lari-larian. Rasanya menyenangkan, bebas, penuh adrenalin. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka terjatuh, lututnya terluka dan dia menangis. Siapa yang salah? Apakah batu di depannya? Ataukah langkah si anak yang terlalu cepat dan mengabaikan peringatan ibunya? Anak itu punya andil dalam lukanya sendiri. Begitu juga dengan kita. Penulis menekankan bahwa dalam setiap rasa sakit yang kita rasakan sekarang, kita punya andil di dalamnya. Kita salah menaruh ekspektasi. Kita menempatkan manusia sebagai jalan keluar utama, padahal hubungan antar manusia tidak akan pernah bisa menjadi pelabuhan terakhir yang sempurna.
Maksud penulis bukan untuk menyalahkanmu, bukan untuk bilang, "Tuh kan, kamu sih begini begitu." Bukan. Dia ingin kamu menyadari bahwa sebagian luka ini berasal dari dirimu sendiri. Mengapa ini penting? Karena hanya dengan mengakui kesalahan kitalah, kita bisa lanjut ke proses berikutnya, kesembuhan. Di dunia saat ini, kita seringkali terlalu cepat menyalahkan takdir atau menyalahkan orang lain atas kebahagiaan kita yang hilang. Kita lupa bahwa kunci kebahagiaan itu ada pada di mana kita menaruh harapan. Kalau kita menaruhnya di pundak manusia yang juga bisa lelah, ya siap-siap saja untuk kecewa. Jadi, untuk apa kita bertemu? Mungkin pertemuan itu ada agar kamu belajar bahwa hatimu terlalu berharga untuk diletakkan di tangan yang salah. Agar kamu sadar bahwa ada prioritas cinta yang perlu diperbaiki. Tidak apa-apa jika saat ini lututmu masih berdarah karena terjatuh. Itu bagian dari perjalananmu. Tapi aku tahu, meskipun kita sudah paham alasannya, rasa sakit itu tidak otomatis hilang kan? Ada saat-saatnya di mana pagi hari terasa begitu berat. Pernahkah kamu terbangun dengan air mata yang tidak diundang? Merasa capek karena terus-menerus merindukan orang yang sudah pergi? Akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini. Kita sudah bicara tentang perpisahan yang menyesakan, tentang pengkhianatan yang membuat kita merasa tak berharga, hingga keinginan untuk menjadi egois karena lelah terus-menerus mengalah. Buku ini, jika kita tak pernah baik-baik saja, sebenarnya adalah sebuah peta. Sebuah peta bagi siapapun yang merasa tersesat di tengah badai emosi. Alfi Syahrin mengingatkan kita bahwa tidak apa-apa jika hari ini kita merasa tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa jika proses penyembuhanmu tidak berjalan mulus, karena pada hakikatnya, the hurting is also the healing. Rasa sakit itu sendiri adalah bagian dari proses penyembuhanmu. Inti dari semua bab yang kita bedah hari ini adalah satu. Beberapa hal dalam hidup memang butuh diperjuangkan sendiri. Seperti bayi yang belajar melangkah atau seorang ibu yang melahirkan. Perjalananmu menuju kedamaian adalah perjuanganmu pribadi. Namun, perjalanan itu tidak berakhir pada kesendirian. Pada akhirnya, buku ini membawa kita pada sebuah kesadaran yang lebih tinggi. Bahwa mencintai diri sendiri bukan sekedar memanjakan ego, melainkan tentang memperbaiki koneksi kita dengan Sang Pencipta. Kita belajar bahwa tujuan hidup bukanlah sekedar mengejar kebahagiaan duniawi yang semu, karena kebahagiaan sejati dan akhir yang indah hanya ada di surganya. Apa yang kita bahas hari ini hanyalah permukaan dari samudra kebijaksanaan yang ditulis oleh Alfi Syahrin. Masih banyak bab-bab luar biasa lainnya, seperti bagaimana cara berdamai dengan masa lalu, cara tulus kepada Allah, hingga memahami bahwa tak ada sedih yang sia-sia. Untuk itu, aku sangat menyarankanmu untuk membeli dan membaca buku ini secara langsung. Miliki fisiknya, rasakan setiap lembarnya, dan biarkan kata-katanya menjadi teman bicaramu saat malam terasa terlalu sunyi. Kamu bisa mendapatkan buku ini di toko buku kesayangan Anda. Percayalah, memiliki buku ini adalah salah satu bentuk self-love terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan jejak di kolom komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu, dan pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan bedah buku menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman atau orang tersayangmu yang mungkin saat ini juga sedang merasa tidak baik-baik saja. Mari kita saling menguatkan melalui channel Bahasin Buku.